Selamat sore, Pendeta Manurung. Selamat sore Ibu Cindy. Baik, Pak Faber mungkin bisa dijelaskan juga kepada publik, apa yang kemudian menjadi tuntutan dari rekan-rekan karena dugaan pencemaran dilakukan oleh PT TPL ini sudah berlangsung lebih dari 30 tahun. Apakah tidak pernah ada itikat atau upaya dari PT TPL untuk mengatasi persoalan limbah ini di Danau Toba? Ya, kita melihat dan kita selalu mengamati dan karena kami juga punya tanah di sana, kami punya tanah wilayah kami, memang tidak mempunyai itikat baik. Tidak mempunyai itikat baik walaupun sudah dirapatkan di Kementerian Kemenko Maritim. Ini misalnya ini ada surat dari Departemen Kementerian KLHK ada di situ, tidak mempunyai izin karena kami juga tak pernah memberikan izin kepada PT TPL sejak 30 tahun. Tapi mereka itu merekayasa kami warga Parbulu karena Manurung diambilnya Manurung lain. Nah, jadi ini makanya kemarin beberapa kementerian sudah dipertegas kemarin supaya semua izin-izinnya itu direvisi karena tidak melibatkan warga. Ini saya apakan. Ini tidak dilibatkan, kita tidak dilibatkan dan sudah diperintahkan supaya SOP dijalankan, tetapi kita tidak dilibatkan. Jadi kita terus ini mengalami penderitaan. Jadi rekan mahasiswa tadi, adik-adik mahasiswa tadi sangat-sangat benar sekali tujuannya karena KLHK harus tegas. Tidak boleh ragu. Ini demi perjuangan, demi kebaikan rakyat Indonesia, kemajuan Indonesia. Ini sudah berlangsung lebih dari 30 tahun ya, Pak Faber? Lebih dari 30 tahun. Jadi kita ini ditipu oleh PT TPL terus menerus. Saya adalah saksi tunggal. Sejak dulu mereka sembah kepada orang tua saya, Situ Rancang Manurung. Tapi begini perlakuan mereka kepada rakyat. Nah, selama 30 tahun apakah ada janji atau mungkin yang dilakukan oleh upaya-upaya dilakukan oleh TPL untuk mengatasi ini, baik dengan urusan dengan warga dan juga permasalahan limbah? Tidak ada kepada kita. Karena kami yang paling sulung di kampung, keturunan yang paling sulung itu kami semua ke orang tua saya lah semuanya yang namanya pamit, yang namanya memohon izin, yang namanya semuanya orang tua kami tidak ada itikat baik mereka, malah sekarang seperti tanah kita dirampas ini dan di lokasi TPL ditembokin semua. Jadi sungguh luar biasa ini kekejaman TPL ini. Jadi ini mereka ini mampu ini biasa banyak hal ke masyarakat. Oke, termasuk juga dengan tanah adat ya, persoalan dengan tanah adat di sana. Iya, persoalan terus menerus karena mereka ini tidak mau jujur, tidak mau transparan. Padahal mereka kemarin itu sembah-sembah kepada orang tua kita. Nah, sekarang meminta kepada negara melalui KLHK supaya tegas menindak. Dan hasil tidak diberikan ini oleh KLHK ke kita. Hasil laboratorium yang sudah diteliti tidak disampaikan. Kami sudah tuntut, kami sudah katakan itu hak kami untuk mengetahui hasil laboratorium yang disampaikan ke kami. Jadi tadi setelah berunjuk rasa di KLHK, apakah ada tanggapan dari kementerian soal ini, Pak Faber? Tidak. Tadi kepada polisi saya katakan, tolonglah Bapak polisi supaya jangan ricu ini. Panggil mereka, dirjennya panggil mereka ke sini, jangan seperti itu kepada rakyat, kepada mahasiswa. Kapan negara mau maju kalau seperti ini modelnya? Mereka mendiamkan, malah masih ada waktu untuk menyampaikan aspirasi, ditutupnya langsung. Bentar lagi kok itu mereka menyampaikan aspirasi, masih lama lagi waktunya untuk menyampaikan aspirasi. Tidak ada perwakilan dari pengunjuk rasa juga yang diterima oleh KLHK? Tidak ada, makanya kita sangat prihatin dan kecewa kepada pihak KLHK yang itu namanya arogansi. Arogansi ini yang membuat negara kita ini mundur. Jadi mohonlah supaya ke depan ini KLHK juga bertindaklah profesional, bekerjalah profesional dan semua hasil lingkungan hidup tolong diberikan. Ini dari penegakan hukumnya KLHK memberikan, disembunyikan terus ini. Jadi kita sudah sampaikan tadi supaya ada pembicaraan dengan kita, tapi tidak mau. Ya sudah kita meninggalkan tempat.
Baik, Pak Faber, jadi sebenarnya limbah apa yang kemudian dihasilkan oleh TPL, kemudian dianggap sangat mengganggu lingkungan di Danau Toba hingga akhirnya memicu protes dari warga di sana. Mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana kondisi di sana? Ya, ada dua limbah yang sangat berpengaruh di kawasan Danau Toba. Satu limbah air, itu yang mengalir melalui kampung kita Parbulu, merusak sawah. Itu limbah karnya itu banyak tipu-tipu di situ. Nah, kemudian yang adalah limbah gas beracun itu sama persis seperti dulu penutupan Indorayon. Ada bukunya selama persis, ada klorofilnya, ada diksinya, semua ada. Cuman bagaimana ini kejujuran KLHK betul-betul ini melihat penderitaan rakyat. Oke. Nah, jadi artinya yang dua limbah ini, limbah cair dan gas udara ini, inilah yang merusak terus-menerus kawasan Danau Toba. Ini merusak pariwisata, udah pasti ini. Oke. Udah merusak pariwisata, nggak ada guna pariwisata di tempat kalau Danau Toba. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini kampung kita bukti satu-satunya melihat semua kezoliman itu. Tidak benar, tidak dikatakan oleh TPL, semua aman, semua terkendali, tidak ada itu. Saya masih menunjukkan semua apa yang kepada kita. Pak Faber, selain berunjuk rasa kemudian ke KLHK, apakah sudah ada upaya untuk bertemu dengan tokoh masyarakat Batak yang ada di pemerintahan? Supaya pendekatannya adalah pendekatan secara kultural. Sudah. Kita kemarin itu kepada Bapak Panjaitan sudah jelas itu sebagai Menteri Kemenko Maritim. Bapak Lupan jelas mengatakan jangan perkosa hak Parbulu. Jangan lagi diambil haknya, kembalikan haknya. Tapi mereka TPL nggak mau mendengarkan negara, nggak mau mendengarkan. Jadi dari tokoh-tokoh Batak yang di pemerintahan pun sudah meminta PT TPL untuk melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi limbah dan juga terkait dengan tanah adat itu juga sudah diberikan masukan. Sudah, contoh kata Bapak Luhut itu jangan perkosa hak rakyat katanya, tapi toh juga enggak sejak tahun kemarin itu. Terakhir itu November itu harus kelar semua. November 2020 harus kelar semua persoalan TPL. Tapi mereka tidak mau. Sampai sekarang ini hampir setahun. Mereka tidak mau, alasannya seperti apa setahu Pak Faber? Karena kita tidak dianggapnya manusia. Oke, selain juga melalui tokoh Batak yang dari pemerintahan ke KLHK, langkah-langkah lain juga dilakukan oleh warga di sana, seperti misalnya audiensi dengan Barreskrim Mabes Polri pada saat itu. Apa hasilnya? Apa yang dibahas dengan Mabes Polri soal ini? Ya, kemarin kita sudah ke Barreskrim Polri dan saya sudah katakan tolonglah ditindak ini nyata-nyata ini. Saya kasih semua bukti-bukti, saya kasih semua bukunya dan saya tolonglah Bapak tidak lanjut dengan benar. Tapi Barreskrim Polri mengatakan laboratorium rusak, jadi hasilnya tidak ada. Jadi waktu bertemu ke Barreskrim adalah menyampaikan laporan mereka datang ke kampung. Jadi apa yang dikatakan mereka kami juga kecewa begitu karena tidak kami dapatkan bagaimana hasil air yang sudah di laboratorium di Medan. Jadi kami katakan laboratorium kan ada. Jadi Barreskrim tindak lebih mantap lagi begitu karena ini sudah di tingkat Mabes Polri di Barreskrim. Anda juga tadi Pak Luhut sudah punya upaya juga untuk menekan TPL, kemudian Barreskrim Mabes Polri, Anda juga audiensi ke KLHK. Selanjutnya apa terakhir Pak Faber, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Nah ini kita akan tegaskan lagi kepada Bapak Kapolri. Bapak Kapolri sudah berjanji ke kita akan menyediakan waktu. Bapak Kapolri sudah ngomong ke kita, tunggu saya akan menyediakan waktu. Kemudian Bapak Presiden. Dan ke Bapak Presiden kami mohon, Pak Presiden kemarin kita sudah kasih 4 surat. Nah memang kami ada sedikit mendengar bagaimana ini supaya sampai kepada di tangan Bapak Presiden. Memang hanya Bapak Presiden lah yang saya lihat ini bisa menuntaskan persoalan ini. Baik. Kalau yang lain-lainnya ini abu-abu semua. Karena seperti kekuatan besar ini di TPL ini. Jadi saya tidak peduli kekuatan manapun itu, tapi rakyat, kami yang sudah kooperatif kepada mereka, kami dijolimi sama 34 masih terus diupayakan. Terima kasih Pendeta Faber Manurung, perwakilan warga Parbulu Kabupaten Toba, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.